Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke sesuatu yang penting banget nih di dunia kerja Anda. Memimpin perubahan. Plus, gimana caranya mengarungi transisi strategis. Kita bakal gali intisari dari rangkuman panduan HBR yang Anda bagikan. Oke, tujuan kita cukup jelas sih. Mau membekali Anda dengan pemahaman praktis, ya tentang elemen kunci mengelola perubahan, terus gimana organisasi itu bisa menavigasi pergeseran besar langsung dari pandangan para ahli gitu. Oke deh, ayo kita mulai bedah bareng-bareng. Nah, catatan Anda tuh langsung nunjuk ke satu hal ya, yang fundamental tapi sering kelewat. Komunikasi strategis pas ada perubahan. Ternyata, ini bukan sekedar ngumumin aja gitu. Banyak pemimpin malah, gagal di sini. Malah, katanya sumber Anda, masalahnya sering lebih dalam lagi. Pemimpinnya sendiri mungkin belum belum mantep bener sama tujuan perubahannya. Persis. Justru itu, ketidakjelasan visi di pucuk pimpinan itu, jadi akar masalah komunikasi seringnya. Ada teknik menarik tuh yang disaranin, bandingkan dan kontraskan. Fungsinya itu bukan cuma buat jelasin ke tim loh, tapi juga sebenarnya maksa pemimpin buat mikir lebih jernih. Apa sih yang kita tinggalin? Itu sama pentingnya dengan apa yang kita tuju. Jadi lebih kebayang petanya. Oh, masuk akal banget. Jadi biar clear juga buat diri sendiri ya. Terus gimana soal pengelolaan perubahan itu sendiri di lapangan? Catatan Anda kan nekanin pentingnya mendelegasikan masalah dan solusi ke tim ya. Terus mendorong diskusi, jadi bukan cuma instruksi dari atas aja gitu. Benar banget. Ini lebih ke memberdayakan tim buat ikut mecahin teka-teki perubahan ini bareng-bareng. Tapi, ya gitu, ini seringnya nabrak tembok gede. Keengganan alami buat ubah status quo. Iya, rasa nyaman itu ya. Iya, ada bias kuat ke kenyamanan yang sekarang. Padahal, kayak kasus Nokia tuh yang Anda catat juga, nggak adaptasi pas pasar geser, wah bisa fatal banget. Nah, disinilah perlunya strategi yang adaptif, yang terus belajar, terus nyesuaiin diri, atau bahkan yang lebih proaktif lagi, HBR nyebutnya shaping strategy. Jadi kita usaha ngebentuk arah pasarnya sekalian. Wah, menarik banget tuh gimana kegagalan adaptasi kayak gitu nunjukin pentingnya keputusan di tengah ketidakpastian ya. Nah, sumber Anda juga memetakan berbagai cara perusahaan ngambil keputusan strategis pas transisi ini kan. Ada yang katanya sangat top-down, cepet sih, tapi mungkin cuek sama masukan bawah. Ada yang ad hoc, reaktif aja gitu. Ada yang prosedural banget, terstruktur, sampai yang kolaboratif, idenya banyak tapi mungkin lama ya jadinya ya. Gimana nih kaitannya sama keberhasilan transisi? Nah, ini nyambungnya erat banget ke pembangunan kapabilitas baru. Ini kunci sukses transisi strategis jangka panjang, menurut catatan Anda. Jadi, ini bukan sekedar bikin rencana di kertas doang, tapi soal beneran bangun otot baru di organisasi. Bangun otot baru, oke? Maksudnya? Ya kayak contohnya bentuk tim-tim kecil buat eksperimen cara kerja baru, belajar sambil jalan aja. Kayak contoh rich products atau perusahaan teknologi di materi Anda itu. Nah, gaya pengambilan keputusan tadi itu ngaruh banget ke seberapa efektif proses belajar sama bangun kapabilitas ini. Kalau gayanya terlalu kaku atau malah terlalu lambat, ya bisa jadi penghambat. Oke, jadi intinya apa nih buat Anda yang mungkin lagi mimpin atau ngalamin perubahan? Punya strategi bagus aja kayaknya nggak cukup ya. Nggak cukup. Merasa nyaman dalam keraguan, nggak buru-buru harus punya jawaban instan gitu. Dan pastinya terus belajar dan adaptasi. Tepat sekali. Dan satu lagi yang ditekankan banget, keselarasan, alignment. Pastikan ada benang merah yang kuat antara strategi baru, purpose atau tujuan hakiki organisasi Anda, sama kapabilitas yang lagi dibangun atau mau dibangun. Penting banget ya sinkronisasi ini. Banget. Tanpa ini, semua usaha bisa mental, sia-sia. Ini juga artinya, butuh keberanian buat melepaskan. Ada konsep menarik di salah satu artikel yang Anda bagi itu, disebut pemikiran box 2. Box 2, apa itu? Itu artinya secara sadar dan aktif melupakan atau ngebongkar praktik lama yang udah nggak relevan lagi. Supaya apa? Supaya ada ruang buat inovasi masa depan, itu box 3. Jadi nggak cuma sibuk ngurusin rutinitas saja box 1. Menarik. Melepaskan yang lama buat ruang yang baru. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Konsep negative capability tadi, kemampuan buat tetap tenang dan produktif di tengah nggak pasti, ini relevan banget kan? Pertanyaannya gini, gimana Anda secara pribadi bisa ngelatih otot ini?
Gimana caranya biar lebih bisa nerima situasi nggak tahu semuanya, pas ada perubahan gede, tanpa ngerasa harus punya semua jawaban sekarang juga. Mungkin ini kunci personal Anda buat navigasi transisi dengan lebih luas dan efektif ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.